Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleh di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang syarat-syarat sholat. Ya, silahkan sambil dibuka buku fikihnya di halaman 48 sampai 51. Ya, dibuka bukunya dari halaman 48 sampai 51. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yaitu syarat-syarat sholat. Yang pertama kita akan membahas yaitu tentang syarat sahnya ibadah secara umum. Jadi dalam beribadah perlu diketahui ada syaratnya agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, syaratnya yaitu Islam, beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, agamanya Nasrani, Hindu, ataupun Buddha, Kristen, maka dia tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah mereka sendiri-sendiri. Ada caranya menurut keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen. Dan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, maka di sana ada amalan ibadah yang wajib kita lakukan. Nah, bagaimana sih syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah? Yang pertama yaitu Islam, harus beragama Islam. Yang kedua yaitu syaratnya berakal, dia memiliki akal. Jadi tidak wajib melakukan ibadah bagi orang yang sudah gila atau hilang akalnya. Begitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, yang terakhir agar amal ibadahnya diterima, syaratnya yang terakhir yaitu tamyiz. Tamyiz itu apa? Baligh. Ya. Biasanya anak mencapai usia baligh itu antara umur 10 tahun sampai 12 tahun. Apabila ya anak soli dan solihah masih belum tahu, silahkan tanya sama orang tuanya. Bu atau Pak, saya sudah balik atau belum? Nah, apabila pertanyaan itu dijawab bahwa kamu sudah balik, maka kamu sudah wajib melakukan amal ibadah yang wajib bagi seorang muslim, seperti sholat 5 waktu. Nah, tadi syarat sah ibadah secara umum agar diterima oleh Allah amal ibadah kita. Yang pertama syaratnya beragama Islam, yang kedua syaratnya berakal, yang ketiga syaratnya tamyiz atau balik. Begitu ya. Nah, di sini ada kolom titik-titik. Silahkan diisi kata-kata yang masih teracak ini. Silahkan diisi. Yang pertama ini Islam, yang kedua ini adalah berakal, yang ketiga ini adalah tamyiz. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Jadi amal ibadah sholat itu ada syarat sahnya apabila sholat itu mau diterima oleh Allah. Jadi nggak asal-asal sholat. Sholat di pinggir jalan, sholat di tengah-tengah kebun, sholat di kandang kambing, atau sholat di atap rumah, ya, atau sholat di tengah-tengah jalan. Itu ada syarat-syaratnya agar sholat kita diterima. Syaratnya apa? Yang pertama, dibuka halaman 49. Syarat pertama yaitu suci dari hadas, dari kotoran, dari najis. Syarat pertama suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Ya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah tidak akan menerima sholatnya kalian apabila berhadas hingga ia berwudu. Kalau kamu merasa berhadas seperti apa sih? Kentut, ya, kemudian buang air kecil, buang air besar, ya. Apabila dalam keadaan ini kamu wajib mengambil air wudhu lagi apabila batal, seperti kentut lagi habis wudhu kemudian terasa terus keluar angin ya, kentut ya, atau habis wudhu sholat berapa rakaat tiba-tiba mau buang air kecil, nah batalkan sholat. Jangan kamu paksakan, nanti malah ngompol di waktu sholat, bahaya. Begitu ya. Sama ketika buang air besar juga sama, jangan dipaksakan. Ketika dalam sholat kamu ingin buang air besar, batalkan sholatnya, lalu kau ke kamar mandi buang air besar, jangan dipaksakan ya. Karena dalam sholat kita harus betul-betul dalam keadaan tenang, khusyuk ya, tidak dalam tergesa-gesa. Begitu. Syarat pertama apa? Suci dari hadas. Nah, kemudian syarat yang kedua, menjauhkan dari najis yang 3 hal. Menjauhkan najis dari 3 hal. Apa saja najis yang harus kita jauhi? Badan kita harus bersih dari najis. Apabila kamu menginjak tai ayam atau tai kucing, maka dibersihkan dahulu kaki kamu yang terkena. Ataupun ketika di masjid kena tai cicak ya, maka bersihkan dahulu tangan kamu atau bagian badan kamu yang terkena tai cicak. Bersihkan dahulu dari najis, karena kotoran tai kucing, tai cicak, atau kencing kucing, muntahnya kucing, tai tikus ataupun yang lainnya, kotoran itu najis. Kemudian menjauhkan najis dari pakaian ya. Apabila anak solih ya dan solihah merasa ya tadi malam nggak sengaja mungkin tidur, kemudian mimpinya buang air kecil, kemudian keceplosan ya, terus nggak terasa ketika mau sholat subuh pakaiannya masih ada kotorannya, air kencing tadi, maka ganti pakaiannya, pakailah pakaian yang suci dan bersih plus wangi. Begitu ya. Menjauhkan najis dari pakaian. Pakaiannya kena jatuh tai cicak ya, bersihkan, disikat, ataupun ganti pakaiannya aja, ganti pakaian yang baru. Begitu ya. Nah, kemudian menjauhkan najis dari tempat sholat. Apabila tempat sholat kamu masih kotor, maka bersihkan. Apabila di situ ada najis, maka sucikan, bersihkan, dielap, dipel, disapu sampai bersih, sampai wangi. Karena ibadah yang tenang itu akan ada ketika tempat sholat kita itu nyaman, sebagaimana kamar tidur kita. Kalau kita tidur di tengah-tengah hutan, banyak nyamuk karena hutan itu bau, banyak kotoran. Apabila kita sholat di dalam tempat yang di situ banyak sekali kotoran, atau di situ kotor, banyak bekas injak-injak kaki yang ada tanah-tanahnya, bersihkan agar pandangan kita ke tempat sujud dan hidung kita menghirup bau ruangan itu akan terasa nyaman dan enak. Jadi sholatnya tenang dan kamu mendapatkan khusyuk, insya Allah. Sholatnya jadi betul-betul enak dan nyaman. Nah, menjauhkan najis dari 3 hal: badan, pakaian, tempat sholat. Nah, syarat yang ketiga yaitu masuk waktu
masuk waktu sholat. Apabila di waktu zuhur ataupun subuh ataupun asar, maghrib, isya, kalau belum masuk waktu sholat, maka janganlah kamu sholat, karena sholat kamu sia-sia. Sholat yang bukan waktunya, tidak tepat waktunya. Sebelum waktu sholat kamu malah sholat asar. Sholat asar jam berapa, kamu sholat asarnya malah jam 2 siang. Sholat subuhnya jam 4:30, kamu sholat subuhnya jam 3 malam. Tidak boleh. Sholatlah di awal waktu dan tepat pada waktunya, sebagaimana sudah dibagi-bagikan. Ketika kita mendengar azan, maka masuklah waktu sholat. Apabila kita mendengar iqamah, berangkatlah segera menuju masjid, karena sholat mau dilaksanakan. Begitu ya. Kemudian dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sudah ditentukan ternyata waktu-waktu sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu, wajib, ya, yang ditentukan waktunya di atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu sudah dibagikan waktu-waktunya, ya. Tinggal bagaimana keimanan atau bagaimana hati kita mau tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian syarat yang keempat, nomor 4, menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diumbar-umbar, dipamer-pamerin. Jadi itu adalah bagian yang harus kamu lindungi, bagian tubuh yang harus kamu lindungi. Ya, kalau laki-laki dari mana sih auratnya? Laki-laki yaitu dari pusar, ya, dari pusar sampai lutut. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Adapun perempuan yaitu semua anggota tubuhnya adalah aurat. Adapun yang boleh terlihat yaitu adalah bagian wajah, bagian telapak tangan, hanya 2 itu saja. Bagian wajah dan bagian telapak tangan. Nah, adapun anak sholih dan sholihah yang masih mungkin belum biasa memakai kerudung, semoga semuanya sudah terbiasa, amin. Adapun yang belum terbiasa memakai kaos kaki ketika sholat mungkin, ya, atau pakai sholatnya masih pakai baju yang kakinya masih kelihatan, ya, Bapak ingatkan syaratnya yang keempat agar diterima sholat adalah menutup aurat. Pakai mukenah, makanya di mukenah itu pakaiannya lebih panjang daripada tubuh kita. Fungsinya apa? Untuk muslimah, untuk anak sholihah, anak perempuan, fungsinya apa mukenah itu? Menutupi bagian-bagian auratnya milik wanita. Begitu ya. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Kalau selain menghadap kiblat, sholatnya tidak sah, sia-sia. Maka syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Begitu ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, palingkanlah, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kiblatnya kita di mana? Yaitu Masjidil Haram. Kiblatnya umat muslim. Nah, kemudian apabila aku sholat di Masjidil Haram, aku harus tepat menghadap Ka'bah. Kalau anak sholih dan sholihah diberi rezeki bisa naik haji ataupun umroh ketika di kota suci, ya, di Masjidil Haram, maka sholatlah menghadap Ka'bah. Ya, Ka'bah itu, ya, insya Allah tahulah Ka'bah.
yang ada di Masjidil Haram, tengah-tengahnya. Kemudian apabila aku berada jauh dari Ka'bah, anak solih dan soleh jauh dari Ka'bah, wajib bagiku untuk menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblatnya umat muslim. Tidak terbalik, tidak belok sedikit, tidak, tapi lurus menghadap arah kiblat. Maka penting ya, di rumahnya itu ada tanda-tanda arah kiblat. Kemudian syarat yang terakhir agar diterimanya sholat, niatnya di dalam hati. Atau agar anak soli dan solihah mungkin melatih diri agar bagaimana sih yang dimaksud itu niat, boleh sambil berlatih ya, pelan-pelan, mungkin belum terbiasa ya. Aku sholat menghadap Allah, mengharap ampunan Allah, menunaikan kewajiban Allah, begitu ya. Dilatih pelan-pelan tentang niat. Jangan asal sholat aja ya, bangun tidur langsung sholat, nggak tahu apa yang mau disolat. Saya sholat apa ini nggak tahu ya. Jadi butuh yang namanya niat, penting ini, niat melakukan sholat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan perbuatan itu dilakukan hanyalah dengan niat, pasti. Semua amalan pasti dilakukan dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang, setiap manusia hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya niat itu penting. Dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau dia meniatkan sholat zuhur, maka dia akan mendapatkan pahala sholat zuhur. Dia sholat maghrib, dia niatkan sholat maghrib, maka dia akan mendapatkan pahala sholat maghrib. Begitu ya. Semua amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap niat akan mendapatkan apa yang diniatkan oleh dirinya. Begitu. Alhamdulillah, untuk pelajaran kali ini kita selesai. Apabila sudah mendengar video penjelasan Bapak yang tadi, silahkan anak soli dan solihah mengerjakan ya. Bapak nggak beri waktu batasannya, silahkan kerjakan sebisanya sambil belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti nanti ada penilaian akhir semester ya, untuk mempersiapkan diri masing-masing agar pemahaman tentang pelajaran fikihnya lebih dalam ketika mengerjakan kegiatan murid ataupun uji kompetensi ataupun tugas-tugas yang ada di dalam buku fikihnya, mulai dari awal sampai halaman 53, dari halaman 12 sampai halaman 53. Sambil berlatih pelan-pelan, kerjakan tugas yang ada di buku itu. Boleh sambil dibimbing ataupun boleh bertanya sama Bapak bila ada yang belum mengerti apa sih maksud soal ini, boleh bertanya dengan pesan suara. Silahkan kerjakan untuk bahan latihan kalian di rumah masing-masing. Jangan malas ketika belajar, semangat 45, semangat merdeka, oke? Kalian adalah pahlawan-pahlawannya orang tua kalian. Banggakan ayah ibu kalian dengan belajar sungguh-sungguh. Maka keberhasilan akan didapatkan oleh anak soli dan solihah. Cita-cita yang diharapkan akan cepat mudah digapai dengan belajar yang giat dan rajin. Terima kasih. Pelajaran kali ini Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.